Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini saya akan memberikan sebuah kisah, sebuah cerita horor yang sangat menyeramkan sekali, yaitu dengan judul Ditindih Pocong. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita dengarkan dari awal hingga akhir. Dan yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mari kita simak bersama-sama. Cerita ini berdasarkan pengalaman pribadiku di waktu kecil. Bagiku, cerita ini terbilang luar biasa dikarenakan sampai hari ini aku masih ingat betul kronologi kejadiannya. Sebut saja aku Ujang. Pengalaman ini terjadi sekitar tahun 2000. Di waktu itu aku masih belum sekolah. Di tahun itu aku tinggal bersama nenek atau ibu dari ayah dan omku yang waktu itu masih SD atau SMP kelas 1. Aku tidak terlalu ingat pastinya. Perlu diketahui bahwa sejak kecil aku jarang sekali tinggal bersama kedua orang tuaku. Alasannya mungkin karena bapak sibuk kerja dan ibu sibuk urus kedua adikku. Kebetulan di tahun itu aku baru punya dua adik. Adikku yang pertama hanya berjarak 2 tahun dariku. Sedangkan adikku yang kedua, di dalam kejadian ini aku tidak terlalu ingat antara masih di kandungan atau sudah lahir. Yang jelas, waktu itu aku sudah mulai tinggal bersama nenekku. Jarak dari rumah orang tuaku dengan rumah nenek tidak begitu jauh. Hanya dipisahkan jalan, bisa dibilang berseberangan. Kami tinggal tepat di pertigaan. Rumah ayah ibu berada di sisi sebelah kiri dan menghadap ke barat, tepat menghadap rumah nenek yang aku tinggali di seberang jalan. Dan posisi rumah nenek berada di sisi sebelah kanan jalan menghadap ke selatan. Jadi persimpangan jalan berada tepat di pojok kiri masing-masing rumah. Untuk denahnya, tepat di pojok kiri rumah orang tuaku atau di samping kiri pertigaan tepat sebelum berbelokan ke kiri ada sebuah pohon mangga besar yang menyimpan satu cerita seram yang akan aku bahas lain waktu. Sedangkan rumah nenek yang aku tinggal itu berseberangan dengan kebun bambu yang di dalam mimpiku ada kuburan di dalamnya. Di pinggir jalan samping kebun bambu tersebut terdapat satu rumah tetanggaku. Rumah yang berada di ujung jalan, tepat menghadap ke jalan. Orang-orang biasa menyebutnya rumah tusuk sate. Rumah nenek yang aku tinggali waktu itu berdempetan dengan warung di sebelah baratnya. Sebut saja warung Mak Karsi. Rumah nenek dan rumah Mak Karsi hanya dipisahkan talang air, jadi bisa dibilang cukup dekat. Suami Mak Karsi memelihara seekor anjing yang apabila siang, anjing itu ikut ke kebun dan pulang ketika sore. Jadi, malam hari selepas gerbang ditutup, rumah Mak Karsi dan rumah nenek terbilang cukup waspada karena ada seekor anjing yang standby di ujung balandongan. Singkat cerita, suatu hari aku mengalami sakit demam. Dalam sakitku, setiap kali aku tertidur, aku bermimpi melihat sebuah kuburan di dalam kebun bambu depan rumah nenekku. Tidak jelas apa yang aku lakukan, namun mimpi itu selalu terulang hingga 3-4 kali. Aku juga sering menanyakan nama Ki Idat kepada nenek. Dan nenekku menjawab dengan sedikit bentakan, nanyain terus siapa itu Ki Idat? Ki Idat itu sudah meninggal. Udah ya, yang udah meninggal jangan ditanyain terus. Jawaban itu tidak mengobati rasa penasaranku. Beberapa hari berlalu, aku selalu bertanya, siapa itu Ki Idat? Hingga saat aku dijenguk oleh nenek, yaitu ibu dari ibuku, ketika di dalam ruang tamu para orang tua sedang berkumpul, dan aku spontan bertanya pertanyaan seperti biasa. Akhirnya, aku tahu bahwa
Idat adalah nama almarhum buyutku atau mertua dari nenekku yang saat itu tinggal bersamaku. Nenekku dan seluruh keluargaku yang merasa khawatir akan kondisi sakitku waktu itu akhirnya memutuskan untuk menemui seorang paranormal. Aku tidak tahu waktu itu aku diagnosa apa oleh paranormal tersebut. Namun, selepas kejadian nenek yang menemui paranormal itu, aku mengalami salah satu teror terseram di hidupku. Kejadian bermula ketika omku yang biasa aku panggil Amang mencoba menggodaku dengan pistol mainan berjenis Desert Eagle yang bisa menembakkan peluru plastik. Namun saat itu pistol mainan tersebut sedang dalam keadaan kosong. Waktu itu sekitar jam 9 malam, namun keadaan kampung sudah sangat sepi. Mungkin karena masyarakat kampungku waktu itu mayoritasnya adalah petani dan hanya beberapa saja yang bekerja di suatu perusahaan. Jadi, jarang sekali orang yang keluar setelah waktu Isya. Amang menggodaku dengan memberikanku challenge untuk mengokang pistol tersebut. Aku masih ingat saat susahnya mengokong pistol mainan tersebut, mengingat saat itu aku baru berusia 5 tahunan. Posisi kami waktu itu adalah di sofa depan yang tepat membelakangi kaca jendela besar yang tepat menghadap ke jalan. Baru setelah jalan terlihatlah kebun seberang. Di situ juga ada nenekku yang juga sedang duduk bersama di sofa. Rumah nenek itu menyamping 3 petak dan pintu masuk yang tepat menuju ruang tamu yang terdapat sofa yang kami duduki saat itu berada di bagian tengah rumah. Setelah masuk ke ruang tamu, tepat sebelah kiri pintu masuk adalah pintu kamarku. Rumah nenekku saat itu adalah tipe rumah balandongan. Rumah yang di bagian depannya terdapat bangunan menyerupai tenda hajatan namun beratapkan genteng tanah dengan tiang kayu. Jika ada tamu, biasanya mereka memarkirkan kendaraannya di dalam balandongan. Sangat lumrah pada waktu itu. Susah kataku sambil menyerahkan kembali pistol mainan tersebut. Amang yang berdiri dan tepat di depan pintu masuk hanya tertawa sambil menerima kembali pistol mainannya. Tak lama setelah aku memberikan kembali pistol mainan itu, aku menengok ke depan rumah. Tidak ada apa-apa di balandongan, hanya ada bola sepak di ujung kiri bekas aku dan adikku ketika siang. Namun ketika aku menatap jauh ke arah kebun, terlihat cahaya menyala berwarna orange ke kuning-kuningan. Nyala tersebut menyerupai korsleting listrik atau petir menyambar, namun dalam skala kecil. Nyala tersebut hanya berukuran setinggi orang dewasa saja. Dari dalam rumah, aku berteriak kaget sambil menunjuk nyala tersebut. "Di, nyala, di, nyala." Amang yang lanjut memainkan pistolnya lantas menengok ke arah yang aku tunjukkan. "Di, iya nek, nyala," kata Amang dengan kaget seolah mengkonfirmasi ucapanku. Ini adalah panggilan lumrah di kampungku untuk panggilan nenek atau emak. Kadang ibu-ibu warung juga sering mendapat panggilan ini, seperti warung Mak Karsi. Sebagian ada yang menyebutnya warung Mih Karsi. Nyala tersebut berlangsung sekitar 1 menit. Aku menatap nyala itu terus-menerus sampai akhirnya sesosok pocong muncul dari balik cahaya menyala tersebut. Sosok itu melompat mendekat ke arah rumah nenek, di mana ada aku, nenekku, serta Amang di dalamnya. Nenekku yang tadi cuma duduk hanya bilang dengan nada berat seperti berbisik, "Hus, sudah pada kesini, tutup pintunya." Nenek yang duduk agak jauh dariku langsung bergeser mendekatiku yang duduk di dekat pintu, karena waktu itu aku seperti terpaku karena heran. Nenek mendekat sekaligus memangku agar duduk di pangkuannya. Namun aku masih tetap menatap nyala di kebun itu. Sedangkan Amang yang tadinya berdiri tepat di dekat pintu langsung bergegas mengumpat di samping nenek. Aku sedikit mendengar nenek melafalkan ayat suci. Aku yang saat itu tidak tahu harus bagaimana hanya diam keheranan. Amang semakin mengumpat sambil bilang, "Hi." Aku terus melihat pocong tersebut.
Lompatan demi lompatan, pocong itu terus mendekat. Jarak dari tempat pocong itu muncul kurang lebih 200 meter. Namun, hanya beberapa lompatan saja, pocong itu sudah sampai tepat di depan jalan. Pocong itu terus melompat. Aku bahkan melihat bagaimana pocong itu melompati gerbang bambu yang biasa nenek pakai untuk menutup pintu masuk ke halaman rumahnya. Hingga tibalah pocong itu di dalam balandongan. Aku, nenek, dan Amang yang semakin panik hanya duduk terdiam, seolah pasrah sampai pocong itu masuk ke rumah. Karena pintu rumah yang dari awal aku dan Amang bermain pistol mainan selalu terbuka, setidaknya sampai jam 10, jam ketika bapak biasanya pulang dan mampir ke rumah nenek untuk sesekali mengantarkan cemilan atau gorengan yang dia beli sepulang kerja buat aku. Namun entah kenapa, malam itu jangankan bapak, orang-orang pun tidak ada yang berlalu lalang sama sekali. Warung Mak Karsi yang biasanya masih buka pun hari itu malah tutup dari sore. Hanya anjing milik suaminya yang menggonggong terus-menerus. Mungkin karena anjing itu juga melihat apa yang kami lihat saat itu.